Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa lagi pada materi yang luar biasa, materi yang sangat menarik, yakni materi terkait dengan pengukuran psikologi. Pada materi kali ini ada banyak yang akan saya jelaskan, terutama bagaimana cara membuat item yang bagus, cara menuliskan item yang bagus, dan kaidah-kaidah di dalam penulisan item. Karena hal ini sangat penting sekali. Sebelum Anda melakukan penulisan item, maka pengetahuan mengenai bagaimana cara menulis item dengan bagus itu perlu Anda pahami. Bagaimana caranya? Simak pada paparan berikut ini. Baiklah kawan-kawan, sebagaimana yang telah kita pahami bahwa di dalam pembuatan item itu ternyata membutuhkan pengetahuan yang bagus, terutama pengetahuan terkait dengan format item dan juga format respon di sini ya. Jadi item itu adalah sebuah pernyataan, tetapi di dalam membuat sebuah pernyataan itu tidak kemudian serta-merta, tetapi ada ilmunya ya. Bagaimana supaya kita membuat item yang bagus sehingga item itu layak untuk dijadikan sebagai alat ukur nantinya, begitu. Karena nantinya kawan-kawan endingnya adalah membuat sebuah item, maka item itu merupakan alat diagnosa juga untuk melihat kapasitas psikologi seseorang yang Anda ukur, begitu. Maka item itu harus bagus, tepat, dan reliable, gitu ya. Maka dari itu silakan kawan-kawan menyimak dengan baik, kemudian kawan-kawan praktekkan apa yang sudah akan saya ajarkan nantinya, begitu ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Sebelum kita melihat atau memahami terkait dengan item ya, pada dasarnya skala itu hanya membuat aspek keperilakuan, indikator keperilakuan dan bobot masing-masing aspek, sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya pada pembuatan blueprint begitu. Nah, kisi-kisi skala tidak menerangkan tentang jumlah item yang dikehendaki sebenarnya. Ya, kisi-kisi skala perlu dilengkapi, sehingga kisi-kisi skala itu perlu dilengkapi beberapa penjelasan paling tidak mengenai pertama adalah format item itu bagaimana format itemnya, kemudian adalah format responnya juga disebutkan di sana, dan jumlah item yang direncanakan dalam skala juga harus dituliskan di sana, serta keterangan menggambarkan dengan lengkap untuk item dan bentuk final skala yang dirancang. Jadi di dalam blueprint itu kawan-kawan akan membuat lengkap begitu ya, kira-kira indikator ini punya item berapa dan responnya nanti seperti apa, dan sehingga akan diketahui total dari item yang Anda buat di dalam blueprint Anda nantinya, gitu ya. Nah, minimal dalam skala itu ada yang pertama adalah item, yang kedua adalah respon, ya. Kenapa? Karena skala psikologi itu ya isinya pertanyaan kalau nggak pernyataan, ya. Sehingga itu adalah berisi tentang item sebagai alatnya dan respon sebagai pilihan jawabannya, begitu kawan-kawan ya. Kemudian kalau kita ngomong item, apa itu item? Item itu adalah serangkaian pernyataan atau pertanyaan sebagai stimulus ya. Ingat, item itu adalah serangkaian pernyataan, bisa jadi pernyataan, bisa jadi pertanyaan, gunanya apa? Sebagai stimulus. Respon itu apa? Respon itu adalah sejumlah pilihan jawaban yang nantinya akan dipilih oleh responden untuk menentukan kecenderungan mereka pada kondisi apa mengenai konsep psikologi yang mereka miliki, begitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu ya, kalau kita berarti ada dua nih yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah terkait dengan format item, yang kedua adalah format respon. Nah, sebelum itu kita berbicara dulu terkait dengan format item ya. Jadi ternyata format item itu bentuk dari item sendiri itu ada berbagai macam. Mungkin ini minimal ada 4 macam ya. Yang pertama adalah bentuk pernyataan, oke. Kedua adalah bentuk pertanyaan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuknya adalah pasangan kata atau kalimat, ya. Dan ketiga adalah bentuk daftar kata-kata. Oke, saya jelaskan satu-satu dulu. Nah, ternyata item itu bisa jadi dalam bentuk pernyataan, ya, atau pertanyaan. Nah, kalau pernyataan itu merupakan serangkaian kalimat deklaratif ya. Apa itu kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi.
ya. Jadi di dalam item tersebut, dalam kalimat tersebut ada kalimat informasi mengenai sebuah kondisi psikologis begitu. Dan ada yang didahului beberapa jenis baris kalimat atau gambar sebagai stimulusnya. Kemudian diikuti pernyataan berkenaan dengan stimulus tersebut. Bisa jadi pernyataan itu didahului dengan gambar ya sebagai stimulusnya, baru kemudian pernyataan tersebut. Atau bisa jadi langsung pernyataannya begitu ya. Contoh kalau pernyataan saja itu model kayak gini. Saya merasa kesulitan berbicara di depan kelas. Ini adalah kalimat deklaratif. Kalimat yang menyatakan ada informasi mengenai kesulitan berbicara di depan kelas. Ya. Dan ini adalah sebuah pernyataan yang akan dipilih oleh subjek atau responden, gitu ya. Kalau bentuk pernyataan seperti apa? Berarti dapat dibuat hanya dalam serangkaian kalimat tanya atau dibuat dengan didahului oleh stimulus berupa kalimat atau gambar juga Bapak, gitu ya. Contoh kalau pertanyaan itu, apakah Anda merasa kesulitan berbicara di depan kelas? Nah, kalau tadi pernyataan, saya merasa kesulitan berbicara di depan kelas. Kalau pertanyaan, apakah Anda merasa kesulitan di depan kelas? Artinya di sini ada kalimat tanya, kalimat yang berbentuk pertanyaan begitu. Ya. Jadi item seperti itu modelnya. Ada juga ternyata item itu bentuknya modelnya adalah pasangan kata atau kalimat. Berupa pasangan. Jadi nanti itu stimulusnya adalah pernyataan berupa pasangan kata ya. Pasangan kata, kemudian ada kontinum ya, kontinum di tengah-tengahnya, dan pasangan kata ini adalah pasangan kata yang berlawanan. Contoh di sini senang, kemudian pilihan jawabannya adalah ini, kemudian sebelah kanan adalah sedih, sebelah kiri adalah senang, begitu. Kemudian pasangan kalimat atau bisa jadi senang ditaruh di sebelah sini, sedih ditaruh di sebelah sini. Sehingga semakin orang itu melingkari angka 7, maka dia semakin senang. Begitu nantinya kalau seandainya senang ada di posisi kanannya, begitu ya, bukan posisi kirinya. Kalau seperti ini semakin dia senang, maka semakin poinnya kecil, begitu. Kemudian pasangan kalimat, ada juga pasangan kalimat seperti halnya EPPS gitu ya. Tes EPPS, tes inventory EPPS itu ada satu item, satu nomor itu ada dua pernyataan, ya ada dua pernyataan, ya. Contoh, saya suka membaca buku. Yang kedua adalah disiplin adalah karakter pribadi saya. Di dalam dua pernyataan ini, kawan-kawan diminta untuk ya memilih satu di antara keduanya, ya, memilih satu yang paling condong dengan diri Anda, gitu. Ada juga seperti itu. Kemudian juga ada daftar kata-kata, sebagaimana alat ukur minat, gitu ya, Riasek begitu, itu atau RMIB gitu ya, itu didasarkan pada kalimat yang berurutan. Kemudian kawan-kawan diminta untuk mengurutkan dari angka yang paling Anda minati sampai paling nggak ada minati. Contohnya ada pelukis, sekretaris, humas, kemudian desain grafis, marketing ya. Kemudian Anda kasih nomor nih di sini. Mana yang paling Anda paling suka, kasih nomor 1, kemudian paling suka kedua nomor 2, dan seterusnya nanti sampai paling yang tidak Anda suka begitu ya. Kemudian ada yang berbentuk kasus juga. Oh ya, tadi lupa saya tulis gitu ya. Tadi hanya saya tuliskan 4, tetapi di sini penjelasan juga terkait dengan ada yang juga berbentuk kasus ya. Contohnya begini. Jadi nanti pertanyaannya itu ada kasus begitu ya. Kemudian ada dua pilihan jawaban, kawan-kawan diminta untuk memilih salah satu di antara keduanya. Contohnya ini, ada seorang teman yang menyontek ketika sedang ujian. Pilihannya adalah saya ingatkan untuk mengerjakan ujian sendiri. Kedua adalah saya diam karena tidak merugikan saya. Pilihan Anda itu Anda diminta untuk A atau B. Nah, ini adalah kalimat yang berbentuk kasus gitu. Jadi format item itu bisa pernyataan deklaratif atau pertanyaan atau pasangan kalimat atau huruf atau apa namanya kata begitu, atau nanti itu adalah daftar kata-kata bisa jadi, dan yang selanjutnya adalah bisa jadi berbentuk kasus nantinya. Itu ya kawan-kawan semuanya ya. Oke. Nah, oleh karena itu supaya kita lebih memahami bagaimana cara pembuatan item begitu ya, maka yang perlu dipahami di dalam pembuatan item itu unsurnya itu tadi, ya, bisa jadi kata-kata pernyataan, bisa jadi pertanyaan, bisa jadi kata-kata berpasangan atau kalimat berpasangan, bisa jadi urutan kata-kata yang harus Anda urutkan, kemudian bisa jadi kasus, gitu ya. Nah, supaya kita lebih memahami bagaimana cara membuat item yang mudah itu, ternyata ada nih tipe pernyataan. Tipe pernyataan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kognitif, kemudian kedua adalah afektif, ketiga adalah konatif, dan keempat adalah perilaku. Jadi kira-kira ya
Pernyataan yang Anda buat itu bentuknya apakah dia kognitif, apakah dia afektif, apakah dia ini konatif ataukah perilaku, gitu ya. Itu yang menjadikan item itu jadinya Anda lebih mudah membuat itemnya. Jadi kalau Anda nggak membuat kalimat bentuknya menggunakan kognitifnya, maka Anda bisa membuat kalimat yang isinya adalah kalimat berkenaan dengan afektifnya atau emosinya. Kalau tidak, konatifnya. Kalau enggak, ya perilaku yang sudah dia lakukan. Contoh kalau kognitif itu berarti apa? Pernyataan-pernyataan, semua pernyataan-pernyataan atau pertanyaan gitu ya. Tetapi biasanya kalau konsep psikologi, terutama skala-skala model skala Likert itu menggunakan pernyataan gitu ya. Yaitu memuat pernyataan mengenai pendapat atau opini dari subjek. Contohnya, menurutku tidak semua hal perlu direncanakan. Nah, ini adalah sebuah pernyataan mengenai goal setting gitu ya, mengenai goal setting bagaimana apakah dia ini memiliki goal setting atau tidak. Pernyataannya kayak gini. Menurutku tidak semua hal perlu direncanakan. Artinya apa di sini? Dia memiliki unsur kognitif di dalamnya. Apa menurutku? Bagaimana aku berpikir? Bagaimana berpikir? Ya. Jadi kalimat menurutku, aku yakin, ya. Menurut pendapatku, itu semuanya berkenaan dengan kalimat-kalimat yang isinya adalah kognitif. Jadi nanti kawan-kawan buat item itu jadi bilangnya adalah kognitif itemnya, modelnya. Boleh. Seling-seling nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Boleh kognitif, kemudian satunya afektif, kemudian satunya konatif, satunya perilaku, silakan saja begitu ya. Kemudian ada yang afektif. Afektif itu apa? Item-item atau pernyataan-pernyataan yang menggambarkan perasaan dari subjek. Ya, mengenai satu hal. Contoh, saya merasa dibenci oleh seseorang. Berarti perasaan dibenci oleh seseorang itu ada dalam subjek. Apakah dia memilih iya, tidak, sangat sesuai, sangat tidak sesuai, atau tidak sesuai, bahkan netral itu menjadi pilihannya nantinya, gitu ya. Merasa gelisah di kantor memikirkan keadaan anak-anak di rumah. Artinya apa? Ada perasaan gelisah di sini. Jadi afektif itu menggambarkan perasaan seseorang, begitu ya. Kalau kognitif menggambarkan bagaimana dia berpikir, bagaimana keyakinannya, gitu. Maka ketika Anda paham ini, Anda akan lebih mudah untuk mencari atau membuat sebuah item, begitu, ya. Kemudian konatif, yaitu menjelaskan potensi munculkannya perilaku. Ya, ini contohnya gini. Apabila ada seorang yang merokok di dalam angkutan umum, saya akan menegurnya meskipun tidak kenal. Di sini, kalau kita ngomong, berarti apa isinya? Keinginan atau sesuatu yang akan dilakukan ketika ada sebuah kejadian tertentu. Ya. Nah, ini adalah bagian dari item asertif gitu ya. Item asertif. Asertif itu adalah ngomong apa adanya pada seorang dengan cara yang baik begitu. Nah, ini adalah item asertif begitu ya, yang menggali asertivitas begitu. Nah, ini adalah konatif. Kenapa? Karena potensi munculnya perilaku ya, menggambarkan potensi munculnya perilaku. Dan yang keempat adalah perilaku itu sendiri. Berdasarkan perilaku yang pernah dialami atau sedang ia alami. Contohnya, aku gelisah saat mendapat tugas dari dosen. Artinya apa? Dia itu pernah mendapatkan tugas dari dosen dan mungkin saat ini juga mendapatkan tugas dari dosen, tapi dia merasa gelisah. Artinya apa? Bisa jadi perasaan, bisa jadi perilaku gitu ya. Yang pernah ia alami itu boleh dituliskan dalam sebuah item, Red. Ya, jadi di dalam membuat item itu nggak sulit-sulit banget. Acuannya ya kalau nggak kognitif, afektif, konatif. Kalau nggak perilaku sudah dialami, ya. Selama seminggu ini, kalau perilaku itu ya, selama seminggu ini saya merasa pusing, atau selama beberapa bulan ini saya merasa gelisah, katakanlah gitu. Berarti apa? Sesuatu yang pernah ia alami, gitu ya. Nah, atau selama beberapa waktu ini saya merasa diejek oleh rekan-rekan saya. Nah, itu adalah bagian dari item-item yang menggambarkan dari perilaku yang sudah-sudah, yang lalu-lalu atau yang sudah dialami. Jadi, kalau membuat item ya acuannya ya ini. Jangan melenceng dari ini. Karena ini akan memudahkan Anda dalam membuat item ya. Pegang terus ya, pegang terus. Oke. Nah, yang kedua adalah ada item ya yang favorable, ada item yang unfavorable ya. Item favorable itu apa, Pak? Item favorable itu adalah item yang menggambarkan secara operasional perilaku yang mendukung dari ciri-ciri perilakunya. Kan yang namanya item itu kan di breakdown dari indikator perilaku yang ada di blueprint gitu ya. Akhirnya jadi sebuah indikator perilaku gitu ya.
Jadi kalau kita gambarkan itu yang namanya item itu kan indikator dari sebuah perilaku nantinya ya. Jadi kalau katakanlah ciri-cirinya perilaku motivasi kerja katakanlah ya. Nanti itemnya harus mengacu pada motivasi kerja. Kalau seandainya variabelnya itu kecemasan, kemudian indikator perilakunya adalah mengalami rasa mual gitu ya saat akan presentasi katakanlah gitu, maka item-itemnya juga harus menggambarkan rasa mual saat akan presentasi. Itu ceritanya. Sehingga jelas yang namanya item itu mengacu pada indikator perilaku yang ada pada variabel tersebut, begitu. Nah, item favorable kayak gitu. Kalau item tidak favorable atau disebut dengan unfavorable, berarti item yang bertentangan atau tidak mendukung ciri perilaku yang dikehendaki oleh indikator perilakunya. Contoh nih, ini ada sifat nih, ada skala variabel motivasi kerja. Item favorable itu saya berangkat kerja dengan senang hati. Artinya apa? Item ini menggambarkan dari motivasi kerja. Item tidak favorable, yang itu berkebalikan atau bertentangan atau tidak mendukung dari motivasi kerja apa? Bagi saya bekerja itu tidak perlu susah payah, santai-santai aja. Berarti apa di sini? Nggak ada motivasi kerja, gitu ya? Nggak ada motivasi kerja. Contoh lagi, favorabelnya terkait dengan variabel kecemasan. Saya mudah memikirkan hal-hal yang belum pasti dalam waktu yang lama. Itu adalah menggambarkan bahwa ketika dia memilih ya atau setuju atau sangat setuju, berarti dia itu mengalami kecemasan. Kalau unfavorable-nya adalah suatu tidak terbebani dengan setiap sesuatu yang tidak pasti. Maksudnya ini adalah saya tidak terbebani dengan setiap sesuatu yang tidak pasti. Nah, berarti kan nggak cemas dia. Contoh lagi, favorable ya. Saya memukul setiap orang yang mengganggu saya. Ini perilaku agresi, menggambarkan perilaku agresi. Tapi unfavorable yang berkepentingan itu. Saya mengedepankan komunikasi daripada menyelesaikan masalah dengan amarah. Oke, nah itu adalah unfavorable. Nah kalimat ini ketika Anda sudah paham cara membuat item itu bisa jadi menggunakan afektif, kognitif, konatif maupun perilakunya, psikomotornya begitu ya. Bisa jadi membuat item itu menggunakan kata-kata favorable atau unfavorable. Kalau dalam skala Likert maka wajib menggunakan ada dua itu, ada favorable dan ada item unfavorable. Itu harus dipakai, gitu ya. Oke, itu ingat-ingat kalau favorable itu adalah suatu item yang menggambarkan dari ciri-ciri perilakunya, tetapi kalau unfavorable itu berkenaan atau berkebalikan dengan ciri-ciri perilaku tersebut. Oke, paham ya? Itu. Nah, selanjutnya selain kita membahas terkait dengan item favorable unfavorable, maka kita juga perlu membahas tentang format respon. Tadi ketika kita sudah membuat item, jadi item itu berisi kayak gitu tadi ya. Berkenaan dengan perilakunya, kemudian berisi terkait dengan kognitif, afektif, psikomotor, dan konatifnya gitu ya, berisi itu. Kemudian ada item favorable dan ada item unfavorable ya. Bisa jadi dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan, pasangan kata-kata atau pasangan kalimat, atau kata-kata yang diurutkan atau berdasarkan kasus-kasus tertentu begitu. Nah, setelah Anda paham terkait dengan bagaimana cara membuat format, maka selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan cara format respon. Kenapa? Karena respon itu penting untuk diberikan kepada subjek. Kalau ada stimulus nggak ada responnya, ya percuma aja, kan gitu ya. Maka format respon itu juga perlu kita pahami, ya. Nah, berbagai macam stimulus dalam skala psikologi dapat direspon dalam berbagai bentuk perilaku, seperti halnya gambar. Jadi respon itu bisa jadi gambar, bisa jadi menjawab kata-kata, ya, memilih kata-kata, mengurutkan kata-kata, memilih kata-kata mana kata-kata yang bagus atau tidak, begitu ya, memilih jawaban yang telah disediakan dan sebagainya. Dan pada bentuk-bentuk skala psikologi yang populer, item-item hampir selalu disajikan dalam bentuk yang meminta subjek untuk memilih jawaban yang disediakan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan format skala psikologi yang populer begitu ya, maka ada item dan ada responnya yang siap dijawab oleh responden, ya, oke, yang siap dijawab oleh responden, begitu ceritanya. Seperti apa itu, Pak? Nah ini dia, oke, klik aja. Sehingga macam-macam responden itu ada 3. Yang pertama adalah respon positif, kedua adalah respon negatif, ketiga adalah respon yang netral. Respon negatif itu apa, Pak? Apakah sama dengan unfavorable? Tunggu dulu, kita jelaskan dulu gitu ya. Oke.
Nah, respon negatif itu adalah respon yang menentang atau menegasikan isi pernyataan. Jadi dia itu menegasikan isi pernyataan, gitu ya. Kemudian respon positif itu adalah respon yang mendukung atau afirmasi terhadap isi pernyataan. Jadi respon yang mendukung dari pernyataan tersebut. Kemudian ada respon netral, gitu ya. Respon yang tidak mengarah pada ke arah positif maupun negatif dan biasa disebut dengan respon tengah-tengah. Jadi ada respon tengah-tengah ya. Baik respon negatif maupun respon positif dapat dibuat, gitu ya. Di sini ya berjenjang dengan menambah kata agak atau sangat sehingga diperoleh ya diferensiasi yang lebih tajam, sehingga pilihan itu tidak hanya ya tidak, tetapi bisa jadi agak, bisa jadi sangat dan sebagainya, dibuat berjenjang begitu ya, sehingga memunculkan diferensiasi yang menggambarkan kondisi subjek pada variabel itu. Oke, seperti apa itu Pak? Lihat ini contohnya, ya. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan terkait dengan pilihan netral. Ternyata pilihan netral itu tidak beralasan sebenarnya. Apakah perlu dimasukkan pilihan netral itu? Iya, dimasukkan. Jika perlu ya. Nanti akan saya jelaskan lah di sini. Alasan menuliskan pilihan netral. Pertama, kecenderungan subjek memilih nilai netral atau tidak atau nilai tengah disebabkan karena kalimat kurang sensitif. Jadi yang menyebabkan orang tidak memilih nilai netral itu adalah karena memang item kita nggak sensitif. Item kita mungkin terlalu panjang atau jelek banget kalimatnya sehingga nggak sensitif sekali atau mengandung social desirability. Nah, akan saya jelaskan di kaidah penulisan item. Kemudian apabila pilihan tengah dihapus, kira-kira nih, kalau seandainya ada subjek yang memang dia tidak iya dan atau tidak, dia tidak memilih ya ataukah tidak memilih tidak gitu ya, atau tidak memilih setuju atau tidak memilih tidak setuju, maka kira-kira dia di mana? Apa berarti ini validitas respon itu dipertanyakan begitu? Ya. Kemudian belum ada bukti empirik ini yang mengenai pendapat yang mengharuskan respon tengah itu dibuang. Namun aturannya adalah, perhatikan ini. Yang pertama, kalau kita mau menggunakan respon netral adalah memperhatikan perlu tidaknya pilihan tengah digunakan karena kecenderungan subjek akan menempatkan pilihannya pada kategori ini sehingga data yang diperoleh menjadi kurang informatif. Yang kedua adalah pilihan tengah harus diwujudkan sebagai netral atau ini ya, atau tidak menentukan pendapat. Jangan sampai mengubah menjadi ragu-ragu. Karena nilai tengah itu tidak ya tidak dia tidak memilih iya atau memilih tidak. Ya, tapi memang benar-benar di tengah, bukan ragu-ragu, sekali lagi bukan ragu-ragu, sehingga nilai tengah itu jangan ditulis ragu-ragu, ya. Oke, itu cara menilai memasukkan respon netral. Contohnya itu kayak gini, ada berbagai macam variasi bentuk untuk memilih jawaban, ya, atau respon itu berbagai macam begitu ya, ada berbagai macam. Yang pertama adalah persetujuan, kedua adalah frekuensi, kemudian kepuasan, efektivitas, dan kualitas. Kalau persetujuan itu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, semakin orang menjawab ini, sangat setuju ini, kalau dia itemnya favorable, gitu ya, maka dapat poin 5. Tapi kalau dia di sini, kalau item unfavorable, ini bedanya kalimat favorable dengan unfavorable. Kalau favorable itu penilaiannya, begitu ya, mohon maaf. Kalau favorable itu penilaiannya adalah kalau dia menjawab sangat setuju, maka nilainya 5. Oke. Tetapi kalau dia menjawab sangat tidak setuju, nilainya 1. Tetapi kalau item unfavorable, ingat ya, item unfavorable, kalau dia menjawab sangat setuju, nilainya menjadi 5. Tadi, nilainya menjadi 1. Tetapi kalau dia menjawab sangat tidak setuju, nilainya adalah 5. Itu kalau unfavorable. Ingat ya, kalau favorable setuju dia poinnya lebih tinggi, ya. Tidak setuju sangat rendah atau lebih rendah. Kalau seandainya unfavorable setuju itu nilainya rendah, semakin tidak setuju nilainya tinggi. Nah, gitu. Contoh lagi jenis frekuensi, selalu, sering, kadang, jarang, tidak pernah. Boleh respon kayak gini. Kepuasan, sangat puas, puas, netral ya, bukan ragu-ragu, netral, tidak puas, sangat tidak puas. Efektivitas, sangat efektif, efektif, netral, tidak efektif, sangat tidak efektif. Kualitas sangat baik, baik, rata-rata, kurang, sangat kurang. Pilihan respon ini bisa Anda pakai di dalam pembuatan skala, terutama skala Likert ini akan menjadikan pilihan respon Anda menjadi semakin bervariasi begitu ya. Nah, ini pilihannya, jenisnya seperti ini. Catatan pentingnya adalah dalam format semacam ini tidak banyak manfaatnya untuk memperbanyak pilihan. Pak,
Pilihannya boleh 7, Pak. Boleh 9, Pak. Nah, di sini ya menjadi jarang atau lebih karena akan mengaburkan perbedaan yang ada di antara jenjang-jenjang termaksud, ya. Kalau seandainya tidak banyak pilihan kayak gitu, pada umumnya subjek tidak akan cukup peka dengan perbedaan jenjang yang lebih dari 7 tingkat. Jadi maksimal 7 gitu ya. Kalau lebih dari itu biasanya kurang peka subjek dalam memilih. Akhirnya bingung juga gitu ya. Maka cukup 5 ini menjadi hal yang cukup gitu ya, cukup untuk membuat respon begitu. Oke. Nah, demikian materi terkait dengan tipe respon, kemudian format respon dan format item. Semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menerapkannya. Simak di part 2 terkait dengan apa? Terkait dengan kaidah-kaidah di dalam penulisan item. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.